Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian di kelas I'dad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memulai pembelajaran matematika di kelas I'dad. Untuk pertemuan pertama ini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan, yang akan kita bahas. Agenda pertemuan pertama ini, yang pertama itu ada ta'aruf atau perkenalan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang kontrak belajar. Yang ketiga kita akan membahas gambaran materi, dan yang terakhir ada pretest. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu ta'aruf. Di sini akan diperkenalkan untuk pengajar matematika di kelas I'dad. Yang pertama untuk ikhwan, insyaallah antum semua akan belajar bersama ana. Nama lengkap Imaduddin Abdurrahim. Kemudian alamat asalnya ana berasal dari Kuningan, tepatnya di Kecamatan Maleber. Kemudian pendidikan terakhir, ana lulus dari S1 Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya untuk akhwat, insyaallah antuna semua akan belajar bersama Ustazah Heni Nuryani. Alamatnya beliau dari Kafling 3 Ancaran. Dan kebetulan beliau juga sama lulusan S1 Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk perkenalan lebih lanjut mungkin bisa dilakukan pada saat pembelajaran di kelas masing-masing ya. Kemudian agenda yang kedua, di sini kita akan membahas tentang kontrak belajar. Kontrak belajar ini isinya tentang bagaimana cara menilai aktivitas belajar kalian. Jadi nanti penilaian itu diambil dari 15% kehadiran. Artinya kalau kalian hadir 100%, nah nanti kalian sudah mendapat nilai 15. Dan usahakan untuk selalu hadir, untuk minimal kehadiran 75% ya. Kemudian yang kedua, 15% dari tugas-tugas. Kemudian yang ketiga yaitu 30% penilaian harian dan PTS. Penilaian harian itu biasanya ulangan harian. Jadi nanti kita akan melaksanakan ulangan harian setelah materi per babnya selesai. Kemudian ada juga PTS atau penilaian tengah semester. Dan selanjutnya ada penilaian akhir semester. Itu besarnya 40%. Nah, yang perlu kalian pahami di sini ada salah satu aspek, yaitu sikap dan atau akhlak. Ini akan dilakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran sehari-hari, itu nilainya 100%. Jadi sikap dan akhlak ini penting. Sikap kalian, akhlak kalian selama pembelajaran itu selalu dinilai, dan itu bobotnya 100%. Jadi silahkan kalian ikuti pembelajaran matematika ini dengan sebaik mungkin. Selanjutnya di sini ada gambaran materi selama 1 tahun ke depan. Materi yang akan kita pelajari yang pertama itu manipulasi aljabar. Ini berisi tentang bagaimana kalian menggunakan aturan penjumlahan, aturan pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan hampir semua materi di kelas I'dad ini insya Allah kalian sudah pelajari selama kalian duduk di bangku sekolah menengah pertama, baik SMP maupun MTS. Jadi ini sifatnya hanya mengulang dan menguatkan supaya kalian lebih siap untuk belajar nanti di aliyah. Yang kedua, ini ada bentuk pangkat, kemudian ada bentuk akar. Ini akar dan pangkat itu kalian sudah pelajari waktu kelas 9
Selanjutnya ada sistem persamaan linier. Di sini yang akan kita pelajari itu sistem persamaan linier 2 variabel dan juga 3 variabel. Selanjutnya ada persamaan garis, ini materi kelas 8. Selanjutnya ada persamaan kuadrat. Dan yang terakhir yaitu pertidaksamaan. Inilah gambaran materi selama 1 tahun ke depan. Kita masuk ke gambaran materi di bab pertama yaitu manipulasi aljabar. Sedikit membahas tentang suatu konsep yang mungkin kalian sudah mengetahui tentang konsep sama dengan. Tentu tanda sama dengan ini merupakan tanda yang sudah tidak asing lagi ya di dalam mata pelajaran matematika. Sejak kalian SD, SMP, dan kali ini persiapan untuk kuliah, tanda sama dengan pasti akan selalu digunakan dalam mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada konsep sama dengan. Saya biasanya menyebut sesuatu yang ada di sebelah kiri sama dengan itu sebagai ruas kiri. Dan sesuatu yang ada di sebelah kanan sama dengan itu biasanya disebut ruas kanan, sehingga ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Artinya nilai yang ada di sebelah kiri itu harus sama dengan nilai yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada contoh. Ini masih dasar ya, 6 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, kira-kira untuk melengkapi titik-titik ini kita isi dengan apa? Mungkin kebanyakan dari kita itu berpikir bahwa yang sebelah kanan atau ruas kanan itu isinya 9. Padahal banyak yang bisa kita pakai untuk melengkapi ruas kanan. Contohnya 6 tambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 6. Kita tukar 6 dan 3-nya. Ini termasuk ke sifat penjumlahan. Nanti kita akan pelajari. Kemudian 6 tambah 3 itu sama dengan 5 tambah 4. 6 tambah 3 itu 9, 5 tambah 4 juga 9. Artinya ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita jadikan ruas kanan, asalkan nilainya itu sama atau senilai atau sama dengan ruas kiri. Misalnya lagi 15 kurangi 6, 6 tambah 3 itu sama dengan negatif 5 tambah 14. Banyak sekali kombinasi yang bisa kita buat supaya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, artinya tanda sama dengan itu menjelaskan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kemudian ada kata-kata pindah ruas. Mungkin kalian pernah mendengarnya atau diajarkan oleh guru kalian sebelumnya itu tentang pindah ruas. Nah, apa sih pindah ruas dan bagaimana itu konsep pindah ruas? Di sini misalkan ada pernyataan X kurangi 2 sama dengan 5. Berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, biasanya kita memindahkan angka negatif 2 misalkan di sini ya ke sebelah kanan, pindah ruas. Nah, pindah ruas itu berarti kalau kita memindahkan dari kiri ke kanan, kalau yang tadinya positif jadi negatif, kalau yang tadinya negatif dipindahkan menjadi positif. Nah, di sini negatif 2-nya kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi positif 2. Sehingga X sama dengan 5 ditambah 2. Tadinya negatif 2 di kiri, pindah ke kanan jadi positif 2. Sehingga X sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi nilai X sama dengan 7. Nah, sebenarnya untuk konsep pindah ruas ini kita memperlakukan ruas kiri dan ruas kanan dengan perlakuan yang sama. Di sini sebenarnya kita menambahkan 2 di kedua ruas. Di sini kan ada X dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, di kiri kita tambah 2, di kanan juga kita tambah 2. Sehingga untuk yang di ruas kiri, negatif 2 ditambah 2-nya itu menjadi 0, min 2 tambah 2 itu sama dengan 0. Nah, sehingga di kiri itu menjadi X dikurangi 0, dan di kanan menjadi 5 tambah 2, sama dengan 7. Jadi seolah-olah si nilai negatif 2 pindah ke kanan itu jadi positif 2. Padahal kita menambahkan 2 di kedua ruas. Ruas kiri ditambah 2, ruas kanan ditambah 2.
X kurangi 0 pasti hasilnya X, dan yang kanan itu tetap sama dengan 7. Jadi nilainya X sama dengan 7. Sama seperti sebelumnya. Oke, contoh lain. Di sini ada 2X sama dengan 10. Berapa nilai X? Nah, biasanya kita memindahkan ruas duanya itu menjadi ke kanan atau menjadi ke bawah, menjadi dibagi ya, karena tadinya dikali jadi pindah dibagi. Nah, sebenarnya konsep ini kita membagi kedua ruas kiri dan ruas kanan itu dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan 2. Di sini ada 2X sama dengan 10. Ruas kiri kita bagi 2, ruas kanan pun kita bagi 2. Sehingga 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi tinggal X, dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ini sama caranya. Cuman konsepnya kita memperlakukan ruas kiri dan ruas kanan dengan perlakuan yang sama. Itu sebenarnya konsep dari pindah ruas ya. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai dari P pada pernyataan berikut. 3P ditambah 3 sama dengan P ditambah 11. Nah, kita pindahkan atau kita kumpulkan yang ada P-nya dan yang tidak ada P-nya, atau yang ada variabelnya dan yang hanya konstanta. Kita kumpulkan yang ada P-nya di sebelah kiri, misalkan berarti P-nya pindah ke kiri. Ini tidak ada P-nya nih yang 3, kita pindahkan ke kanan. P tadinya di kanan, pindah ke kiri, ini tandanya positif, pindah ke kiri jadi negatif. Ini 3 tadinya di kiri, tandanya positif, pindah ke kanan, tandanya jadi negatif. Nah, kita hitung yang ini, 3P kurangi P, hasilnya itu menjadi 2P, dan 11 kurangi 3 hasilnya sama dengan 8. Nah, sebenarnya kita memperlakukan kedua ruas dengan perlakuan yang sama. Di sini ada 3P tambah 3 sama dengan P tambah 11. Yang pertama kita mengurangi 3 di kedua ruas. Yang kiri dikurangi 3, yang kanan pun dikurangi 3. Supaya angka 3-nya berpindah dari kiri ke kanan. Kemudian kita memindahkan P di sini, berarti di sini kita harus mengurangi P di kanan ya, kurangi P. Karena di kanan kita mengurangi dengan P, di kiri pun kita mengurangi P. Sehingga di sebelah kiri ini ada positif 3 kurangi 3, ini nilainya menjadi 0 ya. Kemudian di kanan juga ada positif P dikurangi P, ini nilainya jadi 0. Sehingga di kiri menjadi 3P kurangi P, yang kanan itu menjadi 11 dikurangi 3. Ini sama seperti yang ini, 3P kurangi P sama dengan 11 kurangi 3. Nah, pada prinsipnya kita memperlakukan ruas kiri dan ruas kanan dengan perlakuan yang sama. Ini hasilnya menjadi 2P sama dengan 8. Tinggal kita mencari nilai P. Ini seperti yang tadi ya, 2-nya pindah ke sebelah kanan. Tadinya dikali menjadi dibagi. Sehingga P sama dengan 8/2. 8/2 itu sama dengan 4. Ini sebenarnya kita membagi kedua ruas, yang ini 2P sama dengan 8, kita bagi dengan 2 semuanya. 2P bagi 2, 8 juga dibagi 2. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2, sehingga nilai P-nya sama dengan 4. Baik, ini adalah agenda terakhir di pertemuan kita yang pertama ini, ada sebuah pretest. Jadi silahkan kalian isi 5 buah soal. Ini sebagai tes untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ini materinya sudah kalian pelajari di bangku SMP atau MTS. Silahkan kalian kerjakan sebisanya. Untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.